Al-Quran diturunkan dalam konteks tempat dan waktu yang menuntut perang habis-habisan antara dibunuh atau membunuh. Harus diakui, tidak sedikit Al-Quran memang menjelaskan tentang pelaksanaan perjuangan bersenjata. Namun, perlu digarisbawahi, peperangan adalah urusan hidup dan mati di semenanjung Arab kala itu. Sehingga untuk diimplementasikan di Indonesia sekarang sangat tidak layak dan relevan. Inilah tantangan moderasi beragama. Orang Islam memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bunuhlah mereka musuh di mana saja kamu menemuinya. Quran Surat An-Nisa ayat 89. Ayat inilah yang sering digunakan oleh para ekstremis sebagai landasan teologis untuk melakukan berbagai macam aksi kekerasan atas nama agama. Tak heran, Musonif Alfi menyebutnya sebagai penyakit kronis dalam tubuh agama. Untuk Indonesia, tamsil keberagaman memang tidak bisa dielakkan lagi. Di satu sisi dengan karakteristik plural, bahasa, budaya, suku, bahkan agama, menjadikan Indonesia sebagai negara yang mempunyai ciri dan gaya tersendiri dibandingkan negara lain. Namun, di sisi lain, dengan keberagaman yang ada tidak menutup kemungkinan akan menjadi faktor utama pecahnya suatu negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk menumbuhkan semangat moderasi beragama dengan sikap toleransi di tengah tamsil keberagaman yang ada dewasa ini. Namun, apa boleh buat, kita harus mengakui bahwa fakta di lapangan sangat jauh dari ekspektasi. Dengan kata lain, berbagai macam kasus kekerasan atas nama agama seringkali muncul dalam dinamika kehidupan warga bernegara. Sedikit manifestasi, di tahun 2021 saja telah tercatat ada 2 kasus kekerasan atas nama agama. Pertama, saat terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 28 Maret tahun 2021 dengan model aksi bom bunuh diri. Kedua, terjadi di Kompleks Mabes Polri Jakarta 31 Maret 2021 ketika seorang wanita menyerang dengan menggunakan senjata api. Di tahun 2022 ini setidaknya telah terjadi 2 kasus tindak pidana terorisme. Pertama, Densus 88 anti teror Polri menembak mati seorang dokter tersangka teroris asal Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 9 Maret 2022. Kedua, Densus 88 juga menangkap seorang PNS di Tangerang, Banten kemarin, 15 Maret 2022. Tenggang waktu yang relatif berdekatan, semua sudah cukup untuk menjustifikasi bahwa terorisme masih menjadi problem terbesar terkait kekerasan atas nama agama. Oleh karenanya, hal ini kembali mengorek kesadaran kolektif kita bahwa terorisme menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan ini jelas dilatar belakangi oleh kesalahan dalam beragama. Dalam artian, para pelaku terjebak dalam suatu dalil bernuansa radikal, kemudian diinterpretasikan dengan subjektif dan eksklusif. Hal ini pula yang saya rasa pemahaman suatu ayat menjadi fatal dan seolah-olah kebenaran sejati ada dalam diri mereka. Dalam hal ini, mantan Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin ikut berkomentar dalam prolog buku Moderasi Beragama. Menurutnya, hal ini disebabkan dengan adanya tindakan mengeksploitasi ajaran agama untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya, kepentingan hewaninya, dan tidak jarang juga untuk melegitimasi hasrat politiknya. Sikap inilah yang berimplikasi terhadap ketidakseimbangan dalam kehidupan beragama. Dalam diskusi forum Ahad dan STAI Al-Anwar, mantan Polri dan jihadis Sofyan Sauri juga mengatakan bahwa hal ini dilatar belakangi oleh terjebaknya pelaku dalam suatu ayat radikal dan menafikan dalil-dalil yang mempunyai munasabah dengannya. Ditambah lagi tidak bisa memadukan antara fikih dalil dan fikih realitas, asbabun nuzul dan nasah mansuh ayat. Melihat stimulus para ekstremis berupa landasan teologis surat An-Nisa ayat 89 ini menarik untuk dibahas. Dalam surat An-Nisa ayat 89 Allah memerintahkan hambanya untuk berperang. Namun perlu didalami lagi, benarkah Allah secara terang-terangan memerintahkan untuk membunuh musuh kafir tanpa sebab apapun? Jawabannya tentu tidak. Allah memerintahkan hambanya untuk membunuh ketika dalam upaya membela diri. Ini bisa dilihat dari keterkaitannya dengan ayat setelahnya. Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa Al-Quran memang diturunkan dalam konteks tempat dan waktu yang menuntut perang habis-habisan. Pilihannya ada 2, antara dibunuh atau membunuh. Meskipun ada perintah untuk membunuh, An-Nisa ayat 89, tetapi ada musabab yang tidak boleh kita lupakan. Dengan kata lain,
ayat ini masih memiliki munasabah atau korelasi dengan ayat selanjutnya. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menyakiti mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 90. Melihat apa yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 90 tadi melahirkan istilah kafir zimmi dan harbi. Namun untuk di Indonesia sendiri yang keduanya jelas tidak berlaku. Istilah ini lahir tidak lain sebagai upaya ulama dalam membedakan nama kafir yang harus dilindungi dan mana yang harus dijauhi atau dilawan. Ketika dikaji secara mendalam dengan melihat dalil yang digunakan para ekstremis, saya mengakui bahwa dilihat secara tekstual surat An-Nisa ayat 89 memang sebuah perintah untuk berperang, namun tidak seharusnya ditelan secara mentah-mentah. Dengan kata lain, jika memang terdapat sebuah ayat yang bernuansa radikal, perlu kiranya dilakukan verifikasi lebih lanjut atau tabayun dan diskusi lebih mendalam. Ditelan secara mentah-mentah menjadikan pemahaman suatu ayat menjadi fatal, kaku, dan cenderung ekstrim. Akibat aksi eksploitatif ini akan berdampak terhadap dinamika kehidupan warga bernegara. Seakan-akan tindakan ini secara tidak langsung telah mengancam eksistensi semua pemeluk agama, khususnya di luar Islam. Cukup ironis bukan? Sebab kita tahu bahwa proses turunnya ayat dilatar belakangi oleh dua hal, pertanyaan dan peristiwa. Kedua musabab ini menjadi latar belakang kenapa Allah menurunkan sebuah surat atau ayat. Maka dari itu, implementasi suatu ayat harus disesuaikan terhadap dinamika dan kultur kehidupan sekarang. Apakah relevan ataukah malah sebaliknya? Sebagai upaya menemukan wajah Islam yang damai dan sejati, bisa dilihat kesimpulan bahwasanya tragedi-tragedi yang terjadi di atas disebabkan oleh adanya kesalahan dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran, terutama pada ayat-ayat yang bernuansa radikal. Kesalahan ini bisa dilihat ketika para ekstremis menafsirkan suatu ayat dengan mengabaikan keterkaitan ayat tersebut dengan ayat lainnya. Mencari landasan teologi secara selektif saya rasa merupakan kejahatan intelektual yang tidak bisa dimaafkan. Ini bisa dilihat ketika para ekstremis tidak mengangkat ayat-ayat yang berisi desakan untuk berdamai yang secara jelas tercantum setelah ayat yang garang tersebut atau An-Nisa ayat 89. Padahal jika ditafsirkan berdasarkan dengan keterkaitan ayat setelahnya, asbabun nuzul dan kapan ayat tersebut bisa diimplementasikan, maka di dalamnya akan ditemukan moderasi beragama. Walhasil, implementasi ayat 89 surat An-Nisa di Indonesia dengan tamsil keberagaman yang ada jelas berakibat fatal, sehingga dalil atas nama jalan kebenaran yang digaungkannya menjadi koreksi bagi kita semua untuk dilakukan verifikasi dan diskusi secara mendalam. Wallahu a'lam.